Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis komponen-komponen pengembangan kurikulum, metode, dan evaluasi yang akan dijelaskan oleh saya, Zahra Yasmin Dina Maharani, kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Reza Amalia. Nah, yang pertama, kurikulum menurut Undang-Undang Sisdiknas pada tahun 2003 didefinisikan sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran itu sendiri untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kemudian yang kedua, Undang-Undang RI nomor 2020 tahun 2003 pasal 1 ayat 19 menyebutkan kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, tambahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kemudian selanjutnya kami mengutip dari Brady dan Kennedy tahun 2007 yang menyatakan bahwa kurikulum mencakup pengalaman berkelanjutan peserta didik yang diperolehnya selama di sekolah. Kemudian kurikulum sendiri adalah alat atau media untuk mendidik peserta didik. Kami mengutip dari Sari Dudin tahun 2020. Kemudian selanjutnya ada konsep kurikulum. Yang pertama ada kurikulum sebagai program studi, kedua kurikulum sebagai isi pelajaran, yang ketiga kurikulum sebagai pengalaman belajar yang direncanakan, yang keempat kurikulum sebagai pengalaman yang dimiliki dengan bantuan dan dukungan dari sekolah. Kemudian kelima, kurikulum sebagai outcome pembelajaran terencana yang terstruktur. Kemudian yang keenam ada kurikulum sebagai rencana tertulis untuk tindakan. Nah, kemudian di sini ada prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Yang pertama ada prinsip relevansi, prinsip fleksibilitas, prinsip kontinuitas, prinsip efektivitas, kemudian prinsip efisiensi. Yang pertama, prinsip relevansi itu ada dua. Yang pertama ada internal dan eksternal. Relevansi internal adalah keserasian antara tujuan yang harus dicapai, isi, materi, atau pengalaman belajar yang harus dimiliki peserta didik, strategi atau metode yang digunakan, serta alat penilaian untuk melihat ketercapaian tujuan. Kemudian relevansi eksternal itu berkaitan dengan keserasian antara tujuan, isi, dan proses belajar peserta didik yang tercakup dalam kurikulum dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Kemudian kedua, prinsip fleksibilitas. Kurikulum itu harus bisa dilaksanakan sesuai dengan kondisi yang ada. Prinsip fleksibilitas itu memiliki dua sisi, yaitu fleksibel bagi pendidik dan juga fleksibel bagi peserta didik. Kemudian prinsip kontinuitas ini mengandung pengertian bahwa perlunya dijaga saling keterkaitan dan kesinambungan antara materi pembelajaran pada berbagai jenjang dan jenis program pendidikan itu sendiri, agar tidak terjadi pengulangan-pengulangan materi pelajaran yang memungkinkan program pengajaran tidak efektif dan efisien. Akan tetapi juga untuk keberhasilan peserta didik dalam menguasai materi pelajaran pada jenjang pendidikan tertentu. Kemudian selanjutnya, prinsip efektivitas itu terdapat dua sisi efektivitas dalam suatu pengembangan kurikulum, yaitu efektivitas bagi pendidik dan efektivitas bagi peserta didik. Kemudian yang terakhir, prinsip efisiensi. Prinsip efisiensi ini berhubungan dengan perbandingan antara tenaga, waktu, suara, dan biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang diperoleh. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Reza Amalia. Selanjutnya, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai komponen-komponen utama kurikulum. Komponen-komponen utama kurikulum ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, komponen tujuan. Komponen tujuan berhubungan dengan arah atau hasil yang diharapkan, sehingga segala proses pembelajaran difokuskan untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan tersebut ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional agar tercipta sumber daya manusia yang berkualitas.
Kemudian ada komponen materi ajar. Materi kurikulum pada hakikatnya adalah isi kurikulum yang dikembangkan dan disusun dengan prinsip-prinsip atau semua kegiatan dan pengalaman yang dikembangkan dan disusun untuk mencapai tujuan pendidikan. Kemudian komponen metode, strategi, dan model pembelajaran. Beberapa istilah yang perlu dipahami berkaitan dengan komponen ini adalah pendekatan, strategi, model, dan metode dalam pembelajaran. Yang keempat, komponen evaluasi. Evaluasi merupakan salah satu komponen kurikulum untuk melihat efektivitas pencapaian tujuan yang berfungsi untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai atau belum. Evaluasi juga digunakan sebagai umpan balik dalam perbaikan strategi yang ditetapkan. Kemudian metode dan evaluasi pengembangan kurikulum. Metode adalah cara atau alat yang digunakan dalam proses pembelajaran pengembangan kurikulum. Metode ini merupakan cabang dari strategi dan model pembelajaran. Sedangkan evaluasi merupakan komponen untuk melihat efektivitas pencapaian tujuan. Dalam konteks kurikulum, evaluasi dapat berfungsi untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai atau belum, atau evaluasi digunakan sebagai umpan balik dalam perbaikan strategi yang diterapkan. Kemudian, macam model dan metode pengembangan kurikulum. Di sini ada 3 model yang kami tuliskan. Yang pertama, model interaksi sosial. Metode yang digunakan yaitu pertemuan kelas, pemecahan masalah sosial, model laboratorium, bermain peran, serta simulasi sosial. Model yang kedua adalah model pemrosesan informasi. Metode yang digunakan ada mengajar induktif, latihan inquiry, inquiry keilmuan, pembentukan konsep, serta model pengembangan. Model yang ketiga adalah model personal, metodenya latihan kesadaran, sinetik, dan sistem konseptual. Kemudian cakupan evaluasi kurikulum meliputi yang pertama menilai pencapaian kurikulum yang sudah ditetapkan sebelumnya. Yang kedua, mengetahui bagaimana metode yang digunakan dari dalam kurikulum itu efektif atau tidak sehingga bisa mempermudah ketercapaian tujuan. Kemudian melihat pengaruh kurikulum itu pada prestasi dan sikap peserta didik. Apakah kemajuan dan perkembangan mereka baik atau buruk. Kemudian ada 6 prinsip evaluasi kurikulum. Yang pertama, bersifat objektif, yakni berpijak pada keadaan yang sebenarnya, bersumber dari data yang nyata dan akurat. Kemudian efisien, khususnya dalam penggunaan waktu, biaya, tenaga, dan peralatan yang menjadi unsur penunjang. Kemudian bersifat komprehensif, yaitu seluruh komponen kurikulum harus mendapat perhatian dan pertimbangan secara seksama sebelum dilakukan pengambilan keputusan. Tujuan tertentu. Setiap program evaluasi kurikulum terarah dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan secara jelas dan spesifik. Kemudian, berkesinambungan. Peran guru dan kepala sekolah sangatlah penting karena mereka yang paling mengetahui pelaksanaan permasalahan dan keberhasilan kurikulum. Kemudian yang keenam, kooperatif dan bertanggung jawab. Keberhasilan suatu program evaluasi kurikulum itu merupakan tanggung jawab bersama pihak-pihak yang terlibat, baik dari pendidik, tenaga kependidikan, dan segala masyarakat yang ada di sekolah. Pendekatan evaluasi kurikulum. Ada 3 pendekatan evaluasi kurikulum, ada pendekatan penelitian, pendekatan objektif, dan juga pendekatan campuran multivariasi. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.